Hai kawan catur, jumpa lagi di kanal Chess at Adlen. Semoga Anda semua tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Jan Christoph Duda menjadi salah satu peserta kandidat setelah menjuarai FIDE World Cup tahun 2021 di Polandia. Yang mengejutkan, Duda mampu menyingkirkan Carlsen di semifinal. Berikut kita saksikan partai Magnus Carlsen Elo rating 2847 versus Jan Christoph Duda Elo rating 2738. Catatan analisa diberikan sendiri oleh Jan Christoph Duda seperti ditulis dalam Chess Information 149. Magnus mulai langkah dengan E4. Saya harus mengakui bahwa skor pertemuan melawan Magnus dengan memegang buah hitam tidaklah terlalu mengesankan. C5, kuda F3, D6, gajah B5 skak. Magnus bermain banyak pembukaan di kualitas level tinggi, tetapi kadang-kadang saya dapat menebak dengan benar. Ini tidak ada relevansinya, hanya Magnus pernah memainkannya sebelumnya di World Cup. Gajah D7, gajah makan D7, menteri makan D7, rokade. Terciptalah sisilan defense, kanal attack. Partai berlanjut, kuda F6, menteri E2, kuda C6, C3, E6, D4, C makan D4, C makan D4, D5, E5, kuda E4, kuda B D2. Gajah E3 adalah langkah paling umum, dengan putih mendapatkan posisi dalam tanda petik gak ada kalahnya. Setelah gajah E7, kuda E1, F6, F3, kuda G5, kuda D3, kuda F7, F4, rokade pendek. Posisi menjadi imbang, statis, dan membosankan, sebagaimana partai Zawadzka versus Duda Lublin 2013. Hitam melanjutkan dengan kuda makan D2, gajah makan D2, gajah B4. Di atas kertas lebih senang memelihara gajah ini, tapi di sisi lain dengan ruang lebih sempit, pertukaran gajah akan lebih menguntungkan hitam. Gajah F4 dan Magnus menolak. Kini manuver permainan dimulai. Keduanya akan mencoba membuat kemajuan di masing-masing sayapnya yang lebih baik. Partai berlanjut dengan rokade pendek, menteri D3, gajah E7, A3, benteng AC8, G3, kuda A5, B3, menteri C6, gajah D2, menteri B6, benteng FB1, A6, raja G2, kuda C6, benteng E1, menteri B5, menteri B1. Sangat penting untuk menyingkirkan menteri dari D3, karena kini lebih susah bagi putih
untuk melakukan serangan. Benteng C7, H4, benteng FC8, benteng A2. Dan jika H5, H6, G4, hitam akan baik-baik saja setelah A5 dengan serangan balasan di sayap menteri. A5, saya berburu-buru menjalankan langkah ini. Kuda A5, kuda G5. Jika benteng E3, maka kuda C4. Setelah kuda G5, gajah makan G5, A4, menteri B6, H makan G5, kuda C6, benteng H1, G6, benteng H4, A5. Langkah penting dengan ide mendapatkan serangan balik dengan menteri A6. Posisi hitam tidaklah buruk. Kita kembali ke jalur partai utama. Benteng H1, A4, B4. Sejujurnya langkah buruk, tetapi Magnus jelas tidak peduli dengan sayap menterinya. Ia hanya ingin membuat raja saya mat. Benteng B2 atau kuda G5, keduanya lebih baik menurut engine. Kita kembali ke jalur partai utama. H6, gajah E3, kuda A7, gajah D2. Magnus luput tentang sesuatu hingga membuang 2 tempo dengan sia-sia. Menteri E2, langkah manis dan sangat kuat. Walaupun tidak ada yang salah dengan segera menteri A6. Benteng E1. Di sini apabila gajah makan H6, benteng C2, benteng makan C2. Apabila gajah D2, benteng makan A2, menteri makan 2, benteng C3. Setelah benteng makan C2, benteng makan C2, gajah E3, kuda B5. Hitam akan menang. Dan jelas sekali posisi hitam sangat dominan. Menteri C4. Konsep yang buruk. Menteri A6 dan hitam lebih baik. Misalkan benteng E3, kuda B5, menteri D1, benteng C4, benteng D3, gajah D8, diikuti dengan gajah B6, menteri A7. Posisi hitam sangat dominan. Kita kembali ke jalur partai utama. Benteng E3,
kuda B5, benteng D3, benteng C6, benteng B2, gajah D8, G4. Di sini menteri F1 adalah sangat kuat karena setelah gajah B6 ia punya jawaban benteng B1 dan tiba-tiba posisi menjadi imbang. Hitam tidak dapat menghindari gangguan benteng C1, A1, B1. Partai berlanjut dengan gajah B6, gajah E3, kuda C3, menteri F1, menteri B5, benteng C2, kuda E4, benteng makan C6. Setelah beberapa saat berpikir, Magnus tidak menjalankan benteng C5 yang akan membuat saya shock dan mengubah drastis karakter posisi. Sejujurnya, hitam masih lebih baik setelah gajah makan C5, dimakan C5, menteri C4, kuda D4, benteng 6 C7, benteng D1. Jika F3, maka F6, gajah E4, benteng F7. Hitam masih lebih baik. Setelah benteng D1, menteri makan F1 skak, benteng makan F1. Andai raja makan F1, F6, kuda makan E6, benteng E7, kuda F4, benteng D8. Hitam berada dekat dengan kemenangan. Setelah benteng makan F1, F6, F3, F makan E5, kuda B5, kuda F6, kuda makan C7, benteng makan C7, gajah F2. Posisi hitam sedikit lebih baik. Babak akhir dengan beda ekstra bagi hitam, tetapi putih punya kesempatan baik untuk selamat. Setelah langkah putih benteng makan C6, hitam menjawab benteng makan C6, benteng D1. Posisi putih kritis, tapi menukar menteri hanya akan mendekati kekalahan. Benteng C4, langkah salah. Menteri makan F1 skak, benteng makan F1, benteng C3, benteng C1. Andai benteng A1, benteng B3, H5, raja H7, hitam akan menang. Dengan G5 akan datang kemudian. Hitam mengunci sayap raja dan menang di sayap menteri. Setelah benteng C1, benteng makan A3, benteng C8 skak, raja H7, benteng B8, benteng B3. Saya pikir saya lupa dengan langkah sederhana. Benteng makan B7, benteng makan B4, dan hitam akan partai berlanjut dengan
kuda D2, kuda makan D2, benteng makan D2, menteri C6, menteri E2, benteng C3. Langkah tidak akurat. Langkah ini tidak menghalangi putih, mendorong tidak ke G5. Benteng C1 secara signifikan lebih kuat, karena setelah G5, H makan G5, H makan G5, menteri C4 akan menjadi pertukaran menteri dan posisi hitam lebih baik. Benteng A2, kesalahan yang tidak bisa dijelaskan karena langkah ini sungguh menyedihkan. Langkah natural G5, H makan G5, H makan G5, menteri C4. Dan jika benteng makan A3, benteng D1 dan dilanjutkan dengan benteng H1, serangan putih susah untuk dihentikan. Setelah menteri C4, menteri G4, benteng C1, benteng D1, benteng makan D1, menteri makan D1 adalah draw. Babak akhir yang oke bagi putih. Gajah di 8. Langkah rumit. Tak ada yang salah dengan langkah natural menteri C4, di mana hitam memperoleh kemenangan babak akhir. Tapi saya mempunyai mimpi untuk improvisasi dengan menghancurkan bidak-bidak sayap Raja Putih. G5, H makan G5, H makan G5, menteri C4. Hitam lebih baik. Menteri makan C4 menjadi lebih mudah sekarang. Tapi dengan taruhan kandidat bermain untuk kejuaraan dunia, tiba-tiba saya membuat keputusan aneh dan buruk. D makan C4. Langkah tidak akurat. Dengan benteng makan C4 sangat sederhana dan permainan berakhir dengan terlalu banyak kelemahan di posisi putih. Partai berlanjut dengan D5, E makan D5, benteng D2. Di sini dengan iming-iming tangga World Champion dan sisa waktu 1 menit, seharusnya lebih dari cukup. Tetapi tiba-tiba saya blank. Benteng D3. Dengan benteng makan A3, senyar konyol menang mudah. Setelah benteng makan D5, benteng D3, benteng C5, A3. Tetapi di sini saya memperoleh khayalan yang tidak bisa dimengerti, seperti serangan balik dari putih G6 atau E6, yang faktanya segera kalah oleh A2. Dan setelah benteng C8, Raja H7, hitam akan menang. Kita kembali ke posisi jalur utama. Benteng makan D3, C makan D3, F4. Ketika saya memilih langkah benteng D3 pada langkah ke-47, saya percaya
ending gajah menjadi mudah untuk menang. Semua bidak putih pada peta gelap, bidak A3 putih lemah permanen, dan saya unggul bidak. Paradoks. Di sini hanya ada satu langkah untuk menang yang tidak saya pertimbangkan sama sekali. Raja F8 melepaskan kemenangan untuk pergi. 49 F6 sangat penting untuk membuka jalan. Raja F3 sebuah kesalahan karena sekali lagi kita menang dengan F6. Baik raja ke F2 ataupun raja ke F1 adalah draw, karena setelah menangkap bidak, D3 putih menjaga gajahnya untuk menguasai bidak F4 dan G5. Partai berlanjut dengan raja E7. Sekali lagi F6 hitam akan menang. Gajah C5 skat, raja E6, raja E3, dan tiba-tiba putih tepat pada waktunya. Posisi imbang. Raja F5, raja makan D3, G6, dan jangan raja makan F4, karena G6 justru putih yang akan menang. Partai berlanjut. Gajah E3, gajah C7, B5, gajah D8, raja D4, gajah B6 skat, raja D3, gajah D8, raja D4, gajah E7, gajah C1, raja E6, gajah B2. Setelah beberapa langkah netral, sampailah di posisi di mana saya mencoba langkah lain. Gajah D8, raja C5, gajah A5. Apabila gajah E7 skat, akan membuat pengulangan langkah. Namun apabila putih meneruskan dengan raja B6, kalah oleh gajah makan A3, gajah makan A3, D4, dan hitam lebih cepat. Raja makan B7, D3, B6, D2, raja A8, D1 menteri, B7, dan menteri B5. Hitam akan menang. Putih melanjutkan dengan gajah C1. Saya pikir ini adalah insting natural untuk mempertahankan pion rentan, tetapi nyatanya blunder yang membuat kalah, dan untung saya dapat memanfaatkannya. Satu-satunya langkah adalah gajah D4, maka gajah D8, gajah B2, gajah A5, pengulangan langkah dengan posisi imbang. Kita kembali ke posisi jalur utama. Setelah gajah C1, datanglah gajah C3. Saya tidak menghitung semua kemungkinan dari langkah ini, tapi cukup beruntung dengan satu-satunya langkah menang ini. B6. Langkah raja B6 juga akan kalah setelah D4, raja makan B7, D3, B6, D2, gajah makan D2, gajah makan D2, raja A6,
gajah makan E4, B7, dan gajah makan E5. Kita kembali ke jalur partai utama. D4, raja C4, raja D7. Apabila hitam melangkah, raja F5, raja D3, gajah A1, akan tercipta subsuang yang cantik dan hitam juga menang. Gajah E3, sebuah trik yang layak. Hitam juga menang setelah raja D3, raja E6, raja E4, gajah A1, gajah D2, gajah B2, gajah B4, gajah C1, dan hitam melangkah, gajah B2. Jelas bukan D makan E3, karena raja makan C3 akan membalikkan layar, justru putih yang menang. Setelah gajah makan E4, gajah makan A3, gajah E3, gajah B2, raja B4, A3, raja B3, raja E6, raja A2, raja B5, raja B3, raja D4, gajah D2, gajah D4, raja makan A3, gajah makan B6, raja B4, gajah F2, dan jangan gajah E3, karena gajah makan E3, raja makan E3, F5 akan mengubur impian hitam, karena putih akan promosi dan menang. Setelah gajah F2 ini, putih menyerah melihat pion-pionnya akan berguguran. Selamat menuju kandidat Yoda. Semoga beruntung. Dulur catur, kita berjumpa di lain episode. Salam Gens Una Sumus.